Gitu ya. Apa katanya Luqmanul Hakim kepada anaknya? Nak, jangan terlalu kenyang makan. Kalau kamu kenyang makan, pikiranmu tidur. Karena orang kenyang kan pada na olar. Orang gak kenyangan pada na ular. Sama seperti ular. Ular maringakan kan dengan tedung. Orang naik kumun kenyang, ada tedung sama lolo. Nah, kalau sudah tidur, ada sudah badan aput untuk ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya Masjid Baitul Ma'mur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan semangat yang masih ada di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, duduknya kita, zikir kita, sedekah, salat, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang besok di hadapan Allah bisa kita jadikan andalan kita, dan semoga kita semua dijadikan orang yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman-Nya Allah, dawuhnya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kaula mangken maduba'a surat Al-Baqarah, firman-Nya Allah untuk kita jadikan renungan bersama. Kiga dinto bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, ini sebagian besar ulama tidak ada yang tahu, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dibahas dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini katanya Allah, maksudnya Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Jangan ragu kalian katanya Allah. Jangan ragu benar Al-Qur'an. Ini firman-Nya Allah langsung lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu. Di dalam Al-Qur'an ini tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan, tak ada kesalahan Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, pegangannya orang yang bertakwa, pegangannya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya. Jadi kaula nika mun tahu wae sena Al-Qur'an kudu takwa. Jadi mun takwa kaula pasti yakin ke Al-Qur'an. Sama saja begini, bodrek ini obatnya orang sakit kepala.
Ampian sakit tabuk, nginum bodrek, benih beres, ngate langsung. Nah, seperti itu. Jadi orang yang kepengen ngerti kepada Al-Quran, kita ini harus bertakwa dulu. Nah, ini. Sehingga kalau orangnya bertakwa, yakin Al-Quran jadi panutan, jadi pegangan kita. Sebabnya banyak orang yang tidak percaya sama Al-Quran. Ada, tidak percaya. Padahal orang yang tidak percaya ke Al-Quran ini, jangankan 30 juz. Satu ayat, setengah ayat saja tidak percaya, ini kafir langsung. Benih berak dosa. Jadi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran tidak harus 30 juz. Setengah ayat saja. Apa ya? Apa itu? Allah itu satu ayat, setengah ayat. Langsung kita hari itu, detik itu, langsung bukan hanya tidak dosa, langsung kafir. Langsung wajib baca syahadat lagi orang itu. Masya Allah. Makanya kita Al-Quran ini harus percaya. Saudara. Harus, apapun diisinya Al-Quran. Nah, seperti contoh, sering saya sampaikan di dalam Al-Quran, warisan. Orang laki Al-Quran nyebutnya dapat 2, perempuan dapat 1. Al-Quran ngomong, tapi kan banyak perempuan tidak terima. Oh, tajil pangeran. Langsung hari itu ngomong begitu, bukan hanya tidak dosa orang itu, langsung kafir. Nyaman lah laki orang itu. Warisan 2, saya perempuan 1. Langsung. Padahal di Al-Quran mau tidak ya harus begitu. Maunya ya harus begitu. Allah ya begitu, saudara mau. Kenapa alasannya? Kalau laki-laki itu akan menanggung istri. Kalau perempuan kenapa? Karena akan ditanggung suami. Begitu. Alasannya Allah begitu. Makanya orang saya tak beriman, langsung. Wah, apa tak adil. Nah, itu langsung. Makanya sampean jangan ngomong seperti itu. Diam sudah daripada murtad kafir langsung. Habis ngomong begitu langsung mati. Matinya mati kafir sudah. Naudzubillah. Walaupun yang tahlilan 1 kabupaten, sampean baru ngomong seperti itu matinya kafir. Tahlilannya orang 1 kabupaten tidak kira nyampe. Ini risikonya. Nah, Al-Quran ini pegangan bukan hanya sebagai petunjuk, saudara, tapi bahkan sebagai obat. Apa katanya Allah dalam firman yang lain dalam surat Yunus? Ya ayuhan nas, wahai manusia, katanya Allah. Wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Mau'izatun, ilmu. Langsung mir rabbikum, ilmu dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu Al-Quran, ini ilmu langsung dari Allah. Bukan bikinannya manusia. Makanya kenapa Nabi ini ummi. Artinya ummi ini tidak bisa baca. Bukan bodoh, cerdas Nabi. Memang dibikin begitu supaya apa? Biar tidak tercampur Al-Quran ini. Langsung dari Allah, apa Allah ngomong begini? Ya begini sudah. Tidak ditambahin, tidak dikurangi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tujuan kenapa Nabi Muhammad ini ummi, bukan bodoh ya. Ummi ini Nabi Muhammad masa dikatakan bodoh wong hafal Quran. Mana ada orang hafal Quran bodoh? Nah, itu ya. Pinter, cuman ummi ini apa ya bahasanya untuk dijelaskan? Pokoknya dia memang dibikin tidak bisa baca. Tidak bisa baca Nabi Muhammad, tidak bisa tulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi cerdas. Apa tujuannya? Mau letak ngarang. Orang pinter kan nampu ngarang-ngarang. Benambei. Nah, ini Nabi dibikin supaya tidak nambah-nambahi dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa katanya Allah? Telah datang ilmu sekaligus syifa. 5 fis sudur. Obat bagi apa yang ada di dalam dada. Nah, dalam dada badan apa? Dalam dada ni penyakit aslinya, penyakit ni ke pusatnya penyakit di dalam dada. Ya.
Apa katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah katanya, ketahuilah bahwasanya di dalam jasadnya manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Segumpal daging. Idza shalahat shalal jasadu kulluh. Jika daging itu bagus, maka seluruh badannya akan bagus. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Jika daging itu elek, seluruh badannya akan elek. Apa itu daging itu? Wahiyya al-qalbu, hati, katanya Nabi. Makanya penyakit itu aslinya di hati. Orang ini stroke, kencing manis, penyakit, kenapa boleh? Ini ke pusatnya hati. Coba orang dengkian, sakit cek stroke. Datang kena melihat TV, sakit cetak. Melihat sepeda motor, semaput. Melihat motor, mati. Saya ingat dulu ya, di pengajian ada orang minta air ke saya. Minta didoakan, airnya sakit. Suruh ngalah aing dia, mana airnya? Gak taunya waktu ngambil air ada satunya maju ke saya. Ustadz itu sakit mulai ponaannya beli mobil. Oh tak kira medes. Gitu ya. Karena sakitnya orang dengkian pasti itu. Makanya kencing manis. Hatinya sakit. Hati. Kalau hatinya ini bagus akan sehat orang itu. Tenang. Ngelihat orang itu tenang. Ini anu sakoni. Nangale tatang kena lengki-lenga bekerja sakoni. Ada marongo. Yaudah. Engku ya. Lengki-lenga. Itu penyakit. Penyakit. Itu penyakit hati. Jadi orang itu penyakit dohir, penyakit jasad ini sakit kencing manis, sakit stroke, sakit apa saja, migran, semuanya ini sumbernya hati. Kalau hatinya ini luas, hatinya ini bagus, maka orang itu akan sehat. Orang walaupun olahraga tapi hatinya dengkian, tak kira sehat. Nemu woy, mari olahraga perluan nggak bisa datang kena, oke ate boleh. Masih begitu. Ini penyakit. Nabi sudah ngomong, tidak bisa disembuhkan. Ya kecuali harus dengan harus dengan ngaji pelan-pelan, harus dengan ibadah pelan-pelan, harus begitu. Nah itu sebabnya apa? Sebabnya apa saudara? Sebabnya hati itu sakit. Apa penyebabnya? Satu itu pertama banyak bicara yang tidak manfaat. Banyak ngomong, omongannya tidak manfaat. Ini bahaya. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besok di hari kiamat, ma min sa'atin tamurru bibni Adam yadhkurullahu fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat katanya Allah, orang akan menyesal. Kenapa? Karena waktunya tidak diisi dengan yang bermanfaat, tidak diisi dengan zikir. Waktunya banyak tapi diisi dengan sesuatu yang tidak manfaat. Besok nyesal katanya Nabi di akhirat. Disik ya. Saya ya waktunya ini padahal pagi-pagi, seandainya dibuat zikir ya. Seandainya dibuat ngaji ya, seandainya dibuat hadir pengajian ya, kan manfaat saya. Ini nyesel besok. Ini. Makanya katanya Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk itu beruntung. Karena khusyuk nagau lebih ambian nih kau, Pak. Khusyuk nagau lebih ampian, tak usah dari Allahu Akbar sampai salam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya cukup Allahu Akbar, khusyuk, sudah hebat. Sudah. Kadang guru Allah, enggak kasih dikian. Ngari adim mari. Kadang kontak si elang, itu mau ibu tona bejeng. Iya. Karena itu soalnya orang yang bisa tidak harus mulai dari takbir sampai salam, tidak bisa kelas saya sampean soro. Sayyidina Ali saja
diiming-imingi hadiah langsung ndak khusyuk sama Nabi, apalagi saya sampean. Tapi katanya Imam Ghazali, cukup kelas awam ini, kelas saya sampean ini, Allah waktu takbir ingat khusyuk, niat saya sholat subuh 2 rakaat makmuman karena Allahu Akbar, ndak ingat apa-apa, begitu khusyuk itu sudah hebat. Apalagi sampai maca Fatihah, apalagi sampai maca kabiro, ngerti. Biasanya yang bisa khusyuk itu yang ngerti artinya. Itu khusyuk, bisa khusyuk. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya solat saya, wa nusuki ibadah saya, wa mamati wa mahyaya, hidup saya, wa mamati dan mati saya, lillahi rabbil alamin, untuk engkau ya Allah. Apa katanya engkau ya Allah? Tambah khusyuk kalau ngerti. Yang ndak khusyuk, ya yang karena ndak ngerti, bacanya saja ngipot. Mana bisa ngerti khusyuk? Apalagi tarawih, khusyuk ngipot, ngong. Gimana apa mau khusyuk apa? Ndak bisa. Itu beruntung katanya Allah. Terus tandanya orang beruntung apa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi mun beda saya tak manfaat, sampean jangan kumpul sudah. Tidak manfaat. Manfaat apa ndak ini? Tidak manfaat. Pergi dah. Jangan manfaat, jangan ngerti sudah. Tertinggal. Gitu ya. Lewati saja. Wa idza marru bil lawi marru kiraman. Kalau melewati orang yang beriman ini, melewati orang sesuatu yang tidak manfaat, tinggalan wis. Udah manfaat ini, Inggris. Ya. Makanya duduk bersama orang soleh itu lebih bagus daripada duduk sama orang jelek. Duduk orang sama orang berilmu itu lebih bagus daripada duduk sama orang sama bodoh, itu lebih bagus. Duduk sendirian duduk sendirian lebih bagus daripada duduk bersama orang yang jelek. Duduk bersama orang soleh lebih bagus daripada duduk sendirian. Jadi sampai kalau ada temennya itu elek-elek, mendingan sendirian udah. Kalau bisa mengajak orang itu kumpul tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya sampean mau katut, ojo kumpul. Ojo kumpul. Bahaya. Tidak kuat kita ini. Tidak kuat. Sama kita puasa. Teman kita 10 orang tidak puasa. Kalau sekiranya kuat, monggo. Tapi sekiranya tidak kuat, ojo kumpul. Bisa-bisa leren poso. Ayolah, yuk. Ya lain, ayolah, ayo. Muatan deh. Lama-lama leren bisa. Ini dia katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini pertama penyebabnya orang sakit hati ini. Orang punya hatinya elek, banyak bicara yang bicaranya tidak manfaat. Yang kedua, banyak makan. Banyak makan. Makanya wali-wali lambek ini nggak punya puasa. Kau lebih ambian wali murid ngakan malolo. Wali murid, wali santri, aduh ngakan malolo. Iya, apalagi kayak saya ini. Sudah mau tidak makan dipaksa. Monggo malolo. Oh, sila ada. Siap-siap, pakun, maksa. Akhirnya makan juga lama-lama. Sorokoros, ada kelempuan martabak ke. Gitu ya. Apa katanya Luqmanul Hakim kepada anaknya? Nak, jangan terlalu kenyang makan. Kalau kamu kenyang makan, pikiranmu tidur. Karena orang kenyang kan pada na olar. Orang kekenyangan pada na ular, sama seperti ular. Ular maringakan kan dengan tedung. Orang yang kumun kenyang, ada tedung sama lolo. Nah, kalau sudah tidur, ada sudah badan aput untuk ibadah kepada Allah. Tengku wali-wali lambok. Kenapa? Itu seperti Bilal bin Rabah. Dia setiap malam tidak pernah absen. Robi'ah Adawiyah, seorang soleha, perempuan soleha, yang dia seandainya kalau sudah sore, senang, penting sore, alhamdulillah senang, gembira. Kenapa? Karena saya sebentar lagi akan memasuki malam, saya akan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah pagi dia susah, ya Allah, saya akan meninggalkan Allah sudah, saya akan jauh dari Allah untuk berdua-duaan. Ada penting siang susah, malam senang orang-orang soleh. Kenapa? Kok bisa begitu? Ternyata lapar. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim
rahimahullah. Si Abu Bakar bin Salim ini 40 tahun wuduknya Isya sampai subuh tidak batal wuduknya. Itu sampai setiap malam si Abu Bakar bin Salim ini nimba air masuk ke masjid. Dulu kan tak ada sanyu. Jeding nggak YSE. Mari YSE sholat. Habis sholat pindah ke masjid satunya. Itu begitu setiap malam 40 tahun. Tidak batal wuduknya. Wuduk Isya sampai subuh tidak batal wuduknya. Kok bisa? Ya karena tidak makan. Apanya yang mau keluar? Tak akan mie, tak nginum. Tidak kentut karena ada isinya. Saya. Jangan macam. Puru apa aja mulai durakat ngimpet. Gitu kenapa? Coba bereng. Dan begitu. Nah ini kenapa? Ya kenapa mereka bisa? Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim ini duduknya tahiyat akhir begini. 40 tahun sampai miring orangnya begini. Duduknya tidak sila, miring seperti tahiyat itu. Miring begini. Itu 40 tahun dia duduknya begitu, Masya Allah. Kok bisa? Ya karena lu. Makanya wali-wali dulu kan kurus-kurus. Ya Sa'ad kurus, Ki Hamid kurus. Ya walaupun ada Habib Salim Syatiri, lo gemuk wali juga. Ada yang gemuk. Cuman kebanyakan walinya Allah itu kurus-kurus. Ki Khalil Bangkalan kurus. Ki Hamid kurus. Abdullah Fakih Cemoro kurus. Kurus wali. Ayah sampean tabu. Ada lempok. Ada surah wirid, subhanallah, subhanallah. Tidak kenyangan. Dulu wali itu baca 1000. Kok bisa? Ya karena jarang makan. Makanya katanya Nabi, penyakit hati penyebabnya itu banyak makan. Pertama banyak tidur. Banyak ngomong. Yang kedua banyak makan. Makanya kurangi makan. Ya saya ini ke saya. Saya sering makan juga. Tengah malam mending lapar emo. Itu ya, sering begitu. Ini renungan buat kita. Terus yang ketiga, bergaul dengan orang yang buruk. Bergaul akrab ya. Bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, sekali lagi jangan salah paham. Benita oleh bergaul dengan orang yang jelek, bukan. Tapi akrab jangan. Bergaul dengan siapa saja, monggo, silahkan. Tapi akrab suruh pilih, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang itu bergantung dari temannya. Kalau ingin tahu orang itu, lihat konconya, katanya Nabi. Kalau temannya itu orang baik, saksikan orang itu pasti orang baik. Kalau orang itu konco akrabnya elek, saksikan orang itu pasti katut. Satu contoh, saya baik, umpama. Saya baik umpama, saya kan bukan orang baik. Saya temu orang baik, ketemu amunting mate. Orang baik ini ketemu orang kalau sudah mati, bukan sekarang. Saya ini kan ngaku-ngaku sekarang, tapi belum. Orang baik ketemu kalau mati. Kalau mati yang ngelayat banyak itu baik. Tapi belum untuk Allah. Kalau kepengen tahu orang itu cocok kepada Allah, lihat yang nyolati. Kalau yang nyolati banyak, saksikan orang itu hebat di hadapan Allah. Mesem sudah, anda usah ditangisi sudah. Itu hebat di hadapan Allah. Cuman orang kadang di masyarakat itu, jangan salahkan masyarakat. Yang ngelayat banyak, yang nyolati 3. Najis. Sudah tahu mau layat najis. Kan banyak seperti itu. Bukan salah masalah, tapi tarikannya yang mati itu sudah. Tarikannya yang mati. Masyarakat banyak itu bagus ke tetangga, berarti orang itu bagus ke tetangga. Tapi kalau orang cocok kepada Allah, lihat yang nyolati. Kalau yang nyolati banyak, hebat. Kayak Ki Maksum Syafi'i dulu. Saya tahu Habib Ali, Habib Hashim. Itu saya menyaksikan sendiri. Bagaimana beliau wafatnya itu, yang nyolati. Kalau Ki Maksum Syafi'i itu 3 kali aplosan. Pertama, sholat, mundur ini. Yang baru masuk. Sholat lagi, mundur lagi. Sholat lagi, mundur lagi baru. Selesai. 3 kali yang nyolati, sholatnya 3 kali. Lain orang itu. Yang Habib Hashim, Masya Allah, yang nyolati, Masya Allah. Ini aja. Tapi giliran saudara kita mati, kadang tidak ada yang nyolati. Kadang anaknya tidak nyolati.
Itu banyak, karena tarikannya orang yang hidup itu. Tak tarikannya yang mati itu. Kalau orangnya yang sholat, pasti yang nyolati pasti banyak. Tapi orang yang tidak sholat, pasti. Pasti. Ini ya, ini makanya renungan buat kita semua ini. Ya, bergaul dengan orang yang baik. Jangan bergaul dengan orang yang, jangan akrab. Bukan tidak boleh bergaul ya. Kalau bergaul, boleh. Rampok, boleh. Maling, boleh. Siapa saja boleh. Tapi akrab yang mau dijajak ke barat, ke timur, makan bersama, ngopi bersama, milih. Milih yang baik, yang bisa mengingatkan kita. Muntah apa jenga, tidak sholat, tapi sholat dulu. Itu teman yang bagus. Teman yang bagus bukan teman yang kesana kemari ikut. Ayo pengajian, ayo. Ayo mabuk, ayo. Bukan itu. Itu bukan teman yang bagus. Teman yang bagus ketika diajak kepada baik, ayo. Tapi ketika diajak yang jelek, dia tidak mau. Itu teman yang bagus. Oke. Terus yang keempat, katanya Nabi SAW, penyebab itu hati itu sakit, itu karena banyak memandang. Pandangan mata ini sumber daripada maksiat. Sumber dari maksiat. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki, "Qul lil mu'minina yaghuddu an absarihim min absarihim." Katakan Muhammad kepada orang mukmin, orang yang beriman laki-laki, yaghuddu, jaga min absarihim, jaga tahan pandangan kalian. Jadi memandang pandangan ini, makanya banyak wali-wali minta buta. Ada ya yang hafal Quran itu, orang Madinah itu kecil, dia buta hafal Quran. Usianya masih 9 tahun atau 10 tahun. Buta. Ditanya, bagaimana umpama Anda ada orang yang donor mata supaya Anda melihat? Apa jawabnya? Tidak mau saya. Kenapa? Saya dengan buta saya sudah bisa hafal Al-Quran. Saya bisa hafal Quran karena saya buta. Insyaallah. Sampai ke sana ya. Ini para jemaah. Jadi memang ini mata ini yang sumbernya maksiat. Orang yang kepengen begini kan karena mata melihat. Coba Anda melihat, pengen apa? Kepengen apa? Kan begitu. Ada seorang sahabat Nabi, ketika dikasih kabar Nabi sudah wafat, langsung di sawah itu dia petani, langsung minta, "Ya Allah, yang saya pandang di dunia sudah wafat ya Allah. Maka mulai hari ini butakan mata saya karena tidak ada yang bisa saya lihat." Insyaallah. Sampai begitu, minta buta langsung. Langsung dibutakan sama Allah hari itu juga, dikabul doanya. Karena di dunia ini saya yang hanya bisa saya pandang hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat ya Allah, maka butakan mata saya sekarang. Langsung buta lah. Insyaallah ini ya. Jadi pandangan, maka lagi-lagi katanya Nabi, jaga pandanganmu. Terus juga bagi perempuan disuruh juga. Ada petunjuk dari Al-Quran. Apa katanya Al-Quran? Qul lil mu'minat. Katakan Muhammad kepada perempuan yang beriman, kepada perempuan-perempuan. Yaudutna min absarihinna, jaga pandangan kalian, katanya Allah kepada ibu-ibu ini, khusus ibu-ibu juga. Wa yafadna, menjaga farwajahunna, jaga kemaluan kalian. Jaga kemaluan artinya jangan sampai melakukan dosa. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa-biasa saja. Nah ini juga petunjuk buat ibu-ibu. Mun ngangkui emas, sengaan, tak usah ngangkui kapi. Tidak apa-apa mulana. JPC emas tadi bisa pagi kira. Saking kani serai tatang kena saya tak kelar. Jelas pakai ate. Jelas. Pak biasa we. 2 ngangkui. Ya. Itu lama-lama akhirnya, ya tidak semua ya, ada juga. Ada kebanyakan. Akhirnya suaminya salaki. Maka nangku kas tahu lewat nalanya. Jadi seperti itu. Bahkan dulu Sayyidina Umar ketika disogok, dikasih emas. Apa kata Sayyidina Umar kepada istrinya? Kamu pakai emas atau saya talak. Disogok emas. Sama bupati lah kalau sekarang.
kasih supaya Sayyidina Umar memberikan kebijakan yang bagus. Dikasih emas. Orang dulu ngasih emas kan banyak-banyak. Kali seneng istrinya dikasih emas. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu pakai emas itu atau saya talak hari ini. Insyaallah. Artinya kembalikan emas itu. Kalau kamu pakai, saya talak hari ini. Wih, ancamannya langsung talak. Sampai ke sana. Nah ini, jadi apa namanya? Pakai emas boleh perempuan. Saya tahu oleh lelaki. Lelaki mau nangkui emas so apa jeng betal bejeng. Enggak boleh laki-laki pakai emas. Ki oleh mun tak apa jeng silahkan pakai. Tapi repot kalau sekarang ya. Kalau yang pasti yang hukum enggak boleh ketika sholat emas enggak boleh. Batal. Artinya tidak sah sholatnya pakai laki-laki ini pakai. Sebagian pendapat seperti itu. Ya. Terus katanya Allah lagi untuk perempuan selain apa namanya perhiasannya waliyadribna bihumrihinna ala juyubihinna. Nah, tutuplah dengan kudung. Jangan sampai sama dadanya. Jangan kan sekarang ada kan bermukna di leher dilipat begini. Ya, dia nama kun bungkol. Lah iya kan? Kan sekarang ada penampilan itu katanya Al-Qur'an suruh kudung jilbabnya itu sampai nutupi ini susu. Di bawahnya susu. Jangan sampai dibetut leher. Long-kalong raja dia. Mulai temu maksud. Itu tidak boleh. Al-Qur'an yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menyampaikan ini. Saya punya perempuan jadi ini jilbabnya, kudungnya sampai menutup dada. Jadi dadanya tidak boleh ditampakkan. Gitu ya. Ini Al-Qur'an beremah. Tak paksa beremah. Kita bisa seperti ini. Ya. Wala yubdina zinatahunna. Boleh ditampakkan kepada siapa? Nah, ini. Kepada abaihinna, kepada bapaknya. Kepada bapaknya. Au aba bu'ulihinna lahinna. Yaitu kepada mertua. Boleh ambian nikah tak jilbab. Ibuka kodunga oleh mun berdepakna ibuka jilbab tak pana apa. Kamat tua tak pana apa. Au abnaihinna kepada anak-anak kita, anak kandung loh ya, anak kandung. Au abnai bu'ulatihinna dan kepada anaknya suami. Atau anaknya istri, anak tiri. Boleh. Karena anak tiri kan sudah tidak boleh dikawin. Kalau ibunya atau bapaknya sudah kawin. Tidak boleh. Ya. Jadi anaknya sudah jadi anak kandung. Jadi anak tiri itu. Kan pernah dulu disampaikan. Au ikhwanihinna. Boleh ditampakkan sama saudara kandung. Jadi kalau sampean tak jilbab, mun saudara taretanna, kakakna, adikna, tak apa-apa. Au bani ikhwanihinna atau ponakan, anaknya saudara laki-laki, ponakan. Au bana akhwatihinna, au bani akhwati atau au akhwatihinna atau anaknya saudara ponaan dari perempuan, saudara perempuan, ponaan. Ponaan dari anak laki-laki, saudara laki-laki, ponaan dari saudara perempuan boleh. Itu karena itu jadi mahram. Sampean tidak batal sama ponaan. Tidak apa-apa. Umpama sampean tidak jilbab atau apa namanya, di pokok Jawa bengkang. Gitu. Au nisaihinna atau sesama wanita boleh. Tapi selain itu sampean harus ditutup. Nutupnya harus pakaiannya harus tidak boleh jilbab ikut leher meran videona ki ketemu semakin ketat utabe karepama tawa longga-longga itu tidak boleh. Al-Qur'an yang ngomong bukan saya gitu ya. Nah ini kan pelajaran buat ibu-ibu sekalian khususnya juga bapak-bapak semuanya. Jadi bahwasanya Al-Qur'an ini betapa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, bagus menuntun kita. Cuma sayangnya kita kan tidak tahu sama isinya, cuman ngaji, tapi tidak tahu sama isinya. Akhirnya ditabrak Al-Quran.
Akodung bet berarti nabrak Al-Quran, berarti tak mau sama aturannya Al-Quran. Ngangkui emas, pabunyak, pangarengseng, tak getel lah geru. Ya. Jadi perempuan boleh ya. Perempuan bukan tidak boleh ya. Perempuan oleh ngangkui emas, saking cok ngangkui kapi. Biasa, sekedarnya. Teloan, paling banyak teloan lah bu. Bagus teloan, lebur, mun sedeng lah lebur. Mun tak sampai lengan no, tak lebur gia nggak bisa ki. Itu ya. Saya sedeng tanah apa bobi ini memang perhiasan, tidak apa-apa, bagus. Perempuan memang mun diangkui. Yang cek jeraja banyak rampok pas orang petang kan dia mabuk nanti disikat nanti kan seperti itu. Biasa oleh. Yang tidak boleh yang berlebih pakai semuanya. Kenapa? Salah satunya kasihan sama orang-orang yang tidak punya. Khawatir akan menimbulkan kepengin juga akhirnya macam-macam sudah. Itu yang dijaga oleh Islam. Gitu ya, bagus supaya tidak tukaran. Inilah kenapa penyebabnya sakit hati, apa hatinya itu elek, itu banyak makan, banyak bergaul dengan orang elek, terus banyak ngomong yang tidak manfaat, terus yang terakhir adalah memandang pandangan, tidak menjaga pandangan. Insya Allah kalau ini kita jaga, insya Allah kita ini hati kita akan bagus terus. Maka semangat ibadah terus berkibar di hati kita dan terus kita mampu mewarnai usia kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat barakah. Semuanya dijadikan orang yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina wa'al kudin sadaqa rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qalan fi'lan garam rizqil kull halalan daima wa akil a'dum la min hudda bil ghayr wa bil syar. Allahumma hdina hudak wa jannah safirid wa la tuwallina siwata jannah mimman khalafa umra wa asa wa sallallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.